Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan semua aspek di timnas Indonesia akan dievaluasi. Kekalahan Indonesia atas Jepang dengan skor 0-4 pada kualifikasi Piala Dunia 2026 cukup menyakitkan. Pada bulan November ini skuad Garuda sebenarnya memasang target untuk bisa mendapatkan 4 poin dari hasil imbang atas Jepang dan menang atas Arab Saudi. Namun, Samurai Biru kembali menunjukkan kelasnya dan pemain timnas mendapatkan banyak pelajaran dari laga tersebut. Saat ini mereka harus fokus untuk mempersiapkan diri jelang melawan Arab Saudi pada tanggal 19 November mendatang. Erick Thohir menjelaskan, evaluasi menyeluruh akan segera dilakukan. Tidak hanya Shin Tae-yong dan timnas Indonesia tetapi Satoru Mochizuki yang memimpin timnas putri. Dia ingin agar ada peningkatan di timnas karena mereka memiliki banyak potensi. Hal tersebut sebenarnya wajar dilakukan karena PSSI yang memimpin komando. Semua coach pasti dievaluasi dong, tidak hanya Coach Shin. Baru saja Coach Mochi, Satoru Mochizuki, berbisik izin terbang ke Laos untuk membawa timnas putri. Jadi semua kita evaluasi, kata Erick Thohir. Indonesia saat ini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin. Demi lolos ke putaran selanjutnya, mereka harus bisa mengunci posisi 3 atau 4. Kondisi ini cukup rasional karena Bahrain baru mengoleksi 5 poin dan China dengan 6 poin. Erick menegaskan bahwa perjuangan timnas belum berakhir. Masih ada 5 pertandingan di depan mata yang harus mereka maksimalkan. Tentunya, dia berharap semua pemain bisa segera bangkit dan lepas dari tren negatif. Skuad Garuda sejauh ini mencatatkan 2 kekalahan beruntun setelah pada laga keempat tumbang dari China. Masih ada 5 pertandingan, jangan patah semangat. Kita masih ada 3 laga kandang, dari 5 kita masih ada 3 kandang, jadi kita masih punya peluang. Tidak ada yang tidak mungkin, ujarnya. Berikut adalah pemain Jepang yang wajib diwaspadai timnas Indonesia, salah satunya adalah gelandang AS Monaco, Takumi Minamino. Timnas Indonesia akan melawan Jepang pada Jumat tanggal 15 November tahun 2024 esok di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Seluruh pemain Garuda sudah berkumpul di Hotel Fairmont sejak Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Menghadapi tim terbaik Asia, berikut ini 3 pemain Jepang yang patut diwaspadai oleh pemain timnas Indonesia. Secara ranking FIFA, timnas Indonesia terpaut ranking sangat jauh dari Jepang. Dalam pemanggilan kali ini pun, Jepang membawa 23 pemain yang berkarir di Eropa. Hanya 4 pemain yang berkarir di liga domestik. Artinya, seluruh pemain Jepang sangat berbahaya dan di atas kertas kualitasnya sangat mengungguli pemain timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pernah menjawab bahwa satu pemain yang diwaspadai dari Jepang adalah Ayase Ueda. Tidak enak kalau sebut nama, tidak ada waktu juga untuk mengingatnya. Tapi sepertinya nomor 9, Jepang, yang berbahaya, kata Shin Tae-yong saat menjawab pertanyaan di Indomil Steril. Namun dalam pemanggilan kali ini, Jepang tak memanggil Ueda karena mengalami cedera. Meski begitu tetap pemain-pemain Jepang lainnya patut diwaspadai. Bolasport.com mencoba memilih 3 pemain Jepang yang paling perlu diwaspadai untuk laga besok. Takefusa Kubo. Takefusa Kubo adalah pemain 23 tahun yang kini bermain untuk Real Sociedad. Di level U19, pemain ini sudah pernah menghadapi Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman pada 2018 lalu. Kini perkembangannya sangat pesat. Kubo punya penampilan reguler di La Liga. Musim lalu, Kubo mencatat 7 gol dan 4 assist untuk Sociedad, dan musim ini sudah 3 gol dicetaknya. Dan perlu hati-hati juga buat Shin Tae-yong, Kubo dalam mood bagus usai mengantarkan Sociedad mengalahkan Barcelona pada tanggal 10 November lalu. Satu pemain juga yang perlu diwaspadai adalah winger Brighton, Kaoru Mitoma. Pemain 27 tahun beroperasi di sisi kiri penyerangan, jadi lawan yang akan merepotkan sisi kanan pertahanan timnas Indonesia. Sandy Walsh atau Yakob Sayuri berpotensi menghadapi pemain bertipe dribbler yang satu ini. Sebelum lawan Indonesia, Kaoru Mitoma dalam mood yang bagus usai mengantarkan Brighton mengalahkan Manchester City 2-1. Takumi Minamino. Takumi Minamino merupakan motor serangan timnas Jepang saat ini. Sebagai playmaker atau pemain dengan peran nomor 10, Minamino sudah mengoleksi 2 gol untuk timnas Jepang di putaran ketiga ini. Di level klub,
Minamino moncer bersama AS Monaco musim lalu dengan catatan 9 gol dan 6 assist. Musim ini, ex-pemain Liverpool ini sudah menciptakan 3 gol dan 2 assist di semua ajang bersama AS Monaco. Media asing ikut memantau laga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara tim nasional Indonesia versus Jepang dan memprediksi tim Garuda akan nihil gol. Timnas Jepang menjadi favorit utama dalam prediksi media asing untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga Timnas Indonesia versus Timnas Jepang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Kedua tim berada dalam kondisi yang kontras jelang pertemuan kali ini. Timnas Indonesia sempat mengejutkan para lawan saat bermain imbang dalam 3 laga awal. Akan tetapi, tim asuhan Shin Tae-yong kembali terpuruk setelah menelan kekalahan 1-2 dari Timnas China. Shin Tae-yong masih berusaha mencari kemenangan perdana untuk anak asuhannya saat ini. Usaha tersebut terhalang oleh Timnas Jepang yang akan menjadi lawan. Tim asuhan Hajime Moriyasu tersebut memuncaki klasemen sementara grup C dengan raihan 10 poin. Performa ini membuat Timnas Jepang diperkirakan akan menang mudah saat tampil di Stadion Gelora Bung Karno. Dilansir Bolasport.com dari Sportskida, media tersebut memprediksi Jepang akan menang dengan skor 2-0. Indonesia diperkirakan akan kesulitan mencetak gol meski menjadi tuan rumah. Tim Garuda memang memiliki sejarah kemenangan dengan Jepang sebelumnya. Dari 16 pertemuan, Indonesia mampu mengalahkan sang lawan hingga 5 kali. Sementara Jepang sudah mengantongi 9 kemenangan saat bertemu Indonesia. Laga melawan China memengaruhi prediksi Sportskida untuk pertemuan dengan Jepang ini. Dalam laga tersebut, Sportskida memperhatikan lini pertahanan Indonesia yang mudah dibobol. Jepang yang jauh lebih kuat dari China diprediksi akan lebih mudah mencetak gol. Kehadiran para pemain naturalisasi di timnas Indonesia tidak lagi menjanjikan kemampuan Garuda untuk membobol lawan. Indonesia pun diprediksi akan terlempar dari persaingan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Sementara Jepang menjadi jagoan utama dan hingga saat ini belum terkalahkan. Keputusan penuh ada di tangan Shin Tae-yong untuk mempermulus jalan lawan atau tampil dengan mengejutkan. Bolasport.com, bek timnas Indonesia Kelvin Verdong mengakui saling bercanda dengan rekan setimnya di NEC Nijmegen yang memperkuat timnas Jepang Koki Ogawa. Kelvin Verdong dan Kiki Ogawa rekan di klub yang bakal jadi rival di timnas ini karena mereka akan membela tim nasional masing-masing. Kelvin Verdong bakal memperkuat timnas Indonesia, dan Koki Ogawa membela timnas Jepang. Kedua tim yakni timnas Indonesia bakal bertemu Jepang di laga kelima grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2024. Ini menjadi laga menarik karena akan ada pertemuan rekan setim di klub. Koki Ogawa diketahui belum lama ini bergabung dengan NEC Nijmegen pada musim panas 2024 lalu. Walaupun belum lama bergabung, striker Jepang tersebut sudah tampil mentereng di kompetisi Eredivisie tersebut. Striker berusia 27 tahun tersebut telah mencatatkan diri mencetak 5 gol dari 11 laga yang dilakoninya. Sementara itu, Kelvin Verdong merupakan pemain andalan NEC Nijmegen sejak tahun 2022. Pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut sudah menjadi andalan skuad Garuda sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Mantan pemain FC Twente tersebut mengatakan bahwa laga melawan Jepang memang akan menjadi laga berat buat timnas Indonesia. Ini karena tim berjulukan Samurai Biru tersebut saat ini merupakan tim terkuat di Asia. Untuk itu, ini tak akan menjadi laga mudah karena Jepang juga banyak dihuni pemain bagus. Itu akan menjadi pertandingan yang berat, ujar Kelvin Verdong kepada awak media termasuk Bolasport.com di Jakarta. Terkait ia yang bakal rival dengan rekan setimnya di klub Koki Ogawa. Verdong mengatakan bahwa ia memang sudah berbicara dengan striker Jepang tersebut. Pemain keturunan Aceh tersebut mengatakan bahwa kemungkinan besar Koki Ogawa bakal dimainkan dalam laga ini. Pasalnya, penyerang andalan Jepang Ayase Ueda dipastikan cedera, sehingga Ogawa berpeluang bermain lawan skuad Garuda nantinya. Tentu saja, saya berbicara kepada rekan setim saya Koki Ogawa, si striker Jepang, kata Verdong. Mungkin akan bermain karena striker utama cedera, Ueda. Dengan peluang besar Ogawa bakal bermain,
Verdong pun mengaku bahwa mereka saling bercanda. Kelvin Verdong mengatakan bahwa Koki Ogawa pamer skuad Jepang kepadanya. Menurutnya Jepang banyak dihuni pemain bagus dan berkualitas. Namun, Verdong mengakui bahwa ia pun tak mau kalah. Untuk itu, ia pun ikut memamerkan skuad timnas Indonesia yang juga memiliki pemain bagus. Tim Merah Putih saat ini banyak dihuni pemain yang berkarir di Eropa seperti Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan yang lainnya. Menurut Verdong skuad Garuda tak kalah bagus dari pemain Jepang.